Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami memaparkan hasil penelitian fundamental tahun 2026 berjudul Analisis Matriks SWOT Manajemen Publik pada Program Revitalisasi Kawasan Pesisir Kota Tanjung Pinang. Sebagai upaya penguatan tata kelola wilayah maritim, penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa revitalisasi pesisir tidak cukup dinilai dari keberhasilan pembangunan fisik. Keberhasilan juga ditentukan oleh kualitas kebijakan, koordinasi kelembagaan, pengelolaan aset, perlindungan lingkungan, keterlibatan masyarakat, serta kesinambungan manfaat ekonomi. Secara ringkas, analisis kami menunjukkan tingkat kesiapan manajemen publik berada pada skor 3,10 dari 5 atau termasuk kategori moderat. Fondasi kebijakan tergolong kuat, tetapi kesiapan operasional masih tertinggal. Kesenjangan terbesar terdapat pada data pemantauan utamanya bukan kekurangan proyek pembangunan, melainkan perubahan dari pendekatan berbasis proyek menuju tata kelola waterfront yang terintegrasi. Kawasan pesisir Tanjung Pinang merupakan simpul strategis kota, koridor tepi laut, Green 12, Anjung Cahaya, Melayu Square, Kota Lama, Akau Potong Lembu, sehingga gerbang Pulau Penyengat memiliki fungsi sejarah ekonomi, pelayanan publik, mobilitas antar pulau, pariwisata, dan identitas kemaritiman. Namun, perkembangan kawasan tersebut masih berlangsung secara fragmentasi. Pemanfaatan ruang lebih sering berorientasi pada program fisik, sementara kelembagaan koordinasi antara pemangku kepentingan, pengelolaan aset, dan mekanisme evaluasi belum sepenuhnya terhubung. Kami menemukan 6 gejala utama. Pertama, revitalisasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan tata kelola maritim kota. Kedua, partisipasi masyarakat pesisir masih terbatas. Ketiga, potensi ekonomi maritim belum dimanfaatkan secara optimal. Keempat, risiko degradasi lingkungan tetap menjadi persoalan. Kelima, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih belum diperkuat. Keenam, belum tersedia model strategi berbasis analisis lingkungan internal dan eksternal. Gejala tersebut menjadi dasar bagi kami untuk merumuskan pertanyaan mengenai kondisi SWOT, kesiapan manajemen publik, dan strategi penguatan tata kelola. Perjalanan revitalisasi sejak tahun 2021 memperlihatkan perubahan kebutuhan manajemen publik. Melayu Square dikembangkan sebagai distrik kuliner non-tunai. Pembangunan gedung LAM pada 2022 memunculkan kebutuhan relokasi dan perlindungan pendapatan UMKM. Pada tahun 2023 sampai 2024, revitalisasi Kota Lama dan Akau Potong Lembu menuntut integrasi pelestarian budaya, ekonomi lokal, dan infrastruktur. Pada tahun 2025, investasi fisik berlanjut melalui trek jogging, podium, matahari terbenam, lanskap sanitasi, serta kawasan swafoto. Memasuki 2026, ekspansi program kerjasama dan Kementerian Pariwisata dan relokasi 249 UMKM menuntut koordinasi multilevel serta manajemen transisi yang lebih kuat. Konteks sosial ekonomi mempertegas urgensi tersebut. Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Pinang pada 2024 tercatat 3,78%, sedangkan tingkat kemiskinan tahun 2025 sebesar 5,96%. Di sisi lain, nilai investasi revitalisasi tahun 2025 sampai 2026 mencapai sekitar 16,3 miliar rupiah dan meningkat tajam pada 2026. Revitalisasi tahun 2026 mencapai sekitar tata kelola yang mampu mengurangi risiko relokasi, ketidakpastian, pendapatan pedagang, tekanan lingkungan, dan ketergantungan pada permintaan wisata. Untuk menjawab persoalan tersebut, kami menggunakan desain campuran konvergen berbasis bukti dokumenter. Unit analisisnya adalah sistem manajemen publik, revitalisasi pesisir, bukan proyek infrastruktur secara terpisah. Data perimeter reaktif berasal dari pernyataan resmi pejabat pemerintah, pelaku UMKM, dan komunitas. Data sekunder mencakup RT/RW, RPG, PD, RPJMD, statistik BPS, laporan proyek pemberitaan dan literatur ilmiah. Sebanyak 95 referensi RPG yang digunakan untuk melakukan triangulasi. Analisis kami dilakukan melalui 7 dimensi kesiapan, yaitu kebijakan dan arah strategis,
koordinasi kelembagaan infrastruktur dan ruang publik, inklusi ekonomi UMKM dan ketahanan lingkungan, pembiayaan dan pengelolaan aset serta data pemantauan dan evaluasi. Setiap dimensi diberi bobot dan nilai pada skala 1-5. Selanjutnya kami meletakkan 5 kekuatan, 5 kelemahan, 5 peluang, dan 5 ancaman. Kemudian merumuskan strategi TOLS berdasarkan urgensi, kelayakan, kelembagaan, kontribusi terhadap nilai publik, dan kemampuan mengurangi resiko. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan dan arah strategis memperoleh skor tertinggi, yaitu 4,0. Koordinasi kelembagaan memperoleh 3,4, infrastruktur dan ruang publik 3,1, pembiayaan dan pengelolaan aset 3,0, inklusi UMKM 2,8, ketahanan lingkungan 2,5, serta data pemantauan dan evaluasi 2,4. Skor agregat 3,10 menunjukkan kesiapan moderat. Artinya komitmen, kebijakan, dan investasi telah tersedia, tetapi sistem operasional belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan. Dari posisi kekuatan kami mengidentifikasi arah kebijakan dan komitmen politik yang kuat, investasi infrastruktur bertahap, identitas maritim dan budaya yang khas, kolaborasi pemerintah multi level, serta aktivitas publik dan ekosistem UMKM yang telah terbentuk. Modal utamanya adalah legitimasi kebijakan, identitas kawasan, dan basis pengguna aktif. Namun, terdapat kelemahan yang lebih menentukan, yaitu tanggung jawab kelembagaan dan sistem data yang terfragmentasi. Belum adanya protokol baku transisi UMKM, pengelolaan aset yang belum berbasis siklus hidup, indikator kinerja yang terbatas, serta sistem pemantauan evaluasi yang masih tersebar. Kelemahan tersebut menunjukkan persoalan utama di bagian hilir tata kelola, terutama pada pelaksanaan dan pemeliharaan. Peluang dapat dimanfaatkan mencakup konektivitas regional Singapura, Malaysia, pengembangan ekonomi biru dan ekonomi budaya digitalisasi, pengayaan serta promosi UMKM, komitmen pendanaan dan penguatan kapasitas yang adaptif dan konstruktif. Sebaliknya, ancaman yang perlu diantisipasi meliputi resiko iklim dan degradasi pesisir, volatilitas pemerintahan wisata, komersialisasi yang dapat mengurangi akses publik, konflik lokasi dan penurunan kepercayaan, serta beban fiskal dan penurunan kualitas pasca konstruksi. Berdasarkan matriks tersebut, kami menempatkan strategi W-O dan W-T sebagai prioritas dalam 12 bulan pertama. Strategi utama yang memiliki pembentukan badan pengelola platform yang terintegrasi, penyusunan protokol baku transisi UMKM, pembangunan dashboard tertulis, penyusunan pembiayaan operasi jangka panjang, serta pembangunan data dasar pengembangan Gunung 12 Plan Square Kota Lama dan Pulau Penyengat sebagai jejaring wisata maritim budaya, pengembangan etalase ekonomi biru, serta perluasan ekosistem digital UMKM. Sebagai kesimpulan, kami menegaskan 3 hal. Pertama, kesiapan manajemen publik revitalisasi pesisir berada pada kategori moderat dengan skor 3,10 dari 5. Kondisi fondasi kebijakan yang kuat otomatis menjamin keberlanjutan karena kapasitas operasional, koordinasi data, pengelolaan aset, inklusi UMKM, dan ketahanan lingkungan masih harus diperbaiki. Ketiga, arah kebijakan perlu bergeser dari keberlanjutan proyek fisik menuju tata kelola waterfront integrasi yang berorientasi pada keberlanjutan nilai publik, aksesibilitas, dan perlindungan lokal. Kami merekomendasikan agar pemerintah Kota Tanjung Pinang memprioritaskan desain kelembagaan dan pengelola waterfront dan mengevaluasi efektivitas protokol transisi UMKM. Perguruan tinggi dan pemerintah di pusat dapat memperkuat riset kolaboratif mengenai indikator kinerja bersama, serta pengembangan akses model yang skemanya konsensi aset bagi UMKM dan komunitas pesisir perlu dikaji dengan mekanisme dialog keberlanjutan pendapatan. Universitas juga dapat mendukung penyusunan ke basis data maritim, audit aksesibilitas, pemantauan kualitas lingkungan, dan kegiatan citizen science. Demikian pemaparan hasil penelitian kami. Besar harapan agar temuan dan strategi yang dirumuskan dapat memperkuat pengelolaan kawasan pesisir Tanjung Pinang sebagai ruang publik maritim yang inklusif, adaptif, produktif, dan berkeberlanjutan. Terima kasih kepada LPPM
umrah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.